Halo teman-teman, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, Shalom, salam harmoni. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas, yaitu ujian tengah semester mata kuliah teknologi baru dalam pembelajaran dan pengajaran. Matkul ini diampu oleh Bapak Iwayan Elia Yuda Sumawana, Eskom MPD. Nah, sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ketutup Pujasyasa dengan NIM 221611147, nomor absen 37. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Nah, pada materi yang pertama, yaitu pandemi COVID-19 telah mempercepat penggunaan perangkat teknologi digital dalam proses pendidikan. Nah, menurut Anda bagaimana dampak teknologi baru terhadap sekolah, belajar, dan pembelajaran? Perkembangan teknologi pendidikan menjadi faktor penting dalam menyelesaikan masalah pendidikan saat pandemi COVID-19. Teknologi pendidikan dapat memberikan kemudahan informasi serta penyampaian materi sehingga kegiatan pembelajaran yang dilakukan tidak menjadi kendala terkhusus pada saat pembelajaran jarak jauh atau daring. Penggunaan perangkat teknologi baru seperti Google Classroom, Zoom, dan alat multimedia lainnya memungkinkan siswa dan guru untuk tetap terhubung walaupun jarak jauh. Nah, di sekolah penggunaan teknologi baru memungkinkan kelas berlangsung secara virtual dan mengurangi ketergantungan pada ruang fisik. Dari sisi belajar, siswa menjadi lebih terbiasa mengakses materi dari. Nah, untuk yang selanjutnya, yaitu teknologi juga telah membawa perubahan mendasar dalam dunia kerja. Coba Anda jelaskan perubahan apa saja yang terjadi dalam dunia kerja dan bagaimana cara Anda untuk mempersiapkan diri mengadaptasi perubahan tersebut. Nah, teknologi telah membawa perubahan mendasar dalam dunia kerja, mulai dari otomatisasi tugas-tugas rutin hingga adopsi sistem digital yang meningkatkan efisiensi dan kolaborasi. Banyak pekerjaan rutin kini digantikan oleh teknologi atau dilakukan oleh robot, sehingga meningkatkan permintaan akan keterampilan khusus seperti analisis data, programan, dan literasi digital. Digitalisasi memungkinkan pekerjaan dilakukan secara remote atau jarak jauh, yang mengubah pola kerja menjadi lebih fleksibel dan menuntut kemampuan manajemen waktu serta kolaborasi virtual. Cara kerja juga semakin berbasis proyek dengan tim yang bisa tersebar di berbagai lokasi. Untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan ini, kita perlu mengembangkan keterampilan digital dan teknis yang relevan, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi online, serta beradaptasi dengan lingkungan kerja yang cepat berubah. Dengan terus belajar, berlatih, dan mengikuti tren terbaru di industri, serta dapat lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era kerja sekarang ini. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan mendasar dalam dunia kerja. Ada beberapa perubahan yang terjadi, antara lain yang pertama itu automatisasi. Nah, teknologi otomatisasi ini seperti robot dan kecerdasan buatan atau yang sering kita sebut AI telah menggantikan banyak pekerjaan rutin dan manual. Ini memungkinkan perusahaan meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia.
Yang kedua itu digitalisasi. Nah, yang dimana diartikan transformasi digital telah mengubah banyak aspek bisnis. Data yang sebelumnya dicatat secara manual kini disimpan dan dikelola oleh sistem digital, memungkinkan pengelolaan yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses. Ini membuka peluang besar untuk analisis data dan memanfaatkan informasi bagi pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu ada fleksibilitas kerja, yang dimana teknologi memungkinkan banyak pekerjaan dilakukan dari jarak jauh atau secara fleksibel. Sistem kerja remote atau hybrid kini menjadi semakin umum, memberi pekerja lebih banyak keluasaan dalam mengatur waktu dan tempat kerja. Yang keempat itu yang terakhir, kolaborasi virtual. Dengan adanya alat kolaborasi seperti Zoom, Microsoft Teams, tim kerja dapat bekerja sama secara efektif dari berbagai lokasi. Teknologi ini memungkinkan kolaborasi yang real time dan lintas batas geografis. Nah, secara keseluruhan, perubahan ini menciptakan peluang baru sekaligus tantangan dalam dunia kerja. Selain mempersiapkan kemampuan teknis, pekerja juga perlu mengembangkan keterampilan seperti adaptasi, kolaborasi, kreativitas untuk menghadapi tuntunan lingkungan kerja yang semakin dinamis. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu menghadapi tantangan kehidupan di abad 21 diperlukan keterampilan atau skill yang penting Anda miliki. Jelaskan keterampilan apa saja dan bagaimana usaha Anda untuk menguasai keterampilan atau skill tersebut. Di abad 21, menghadapi tantangan kehidupan memerlukan keterampilan yang lebih beragam dan relevan. Dengan perkembangan teknologi dan dinamika global, keterampilan yang penting untuk dimiliki meliputi keterampilan berpikir, kritis, dan pemecahan masalah, kemampuan beradaptasi dengan perubahan, keterampilan komunikasi efektif, literasi digital, dan kerjasama tim yang baik. Nah, yang selanjutnya yaitu proses adopsi terhadap teknologi diperlukan adanya tahapan. Coba Anda jelaskan tahapan adopsi dan penggunaan TIK, dan menurut Anda apakah tahapan proses adopsi teknologi di Indonesia sudah tepat? Nah, proses adopsi dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang disebut dengan TIK umumnya melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu ada awareness atau kesadaran, di mana masyarakat mulai mengenal teknologi. Yang kedua, interest atau minat. Saat individu atau kelompok mulai tertarik menggunakan teknologi. Yang ketiga itu evaluation atau evaluasi, di mana manfaat dari resiko teknologi dianalisis. Yang keempat yaitu trial atau percobaan. Tahap ini di mana penggunaan mencoba teknologi dalam skala kecil. Dan yang terakhir itu adopsi, di mana teknologi diimplementasikan secara menyeluruh dalam aktivitas sehari-hari. Nah, untuk di Indonesia, tahapan adopsi teknologi ini masih terus berkembang dan menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama dengan dukungan pemerintah melalui kebijakan digitalisasi dan pengembangan infrastruktur. Namun kesenjangan digital masih menjadi tantangan, terutama di wilayah terpencil yang belum memiliki akses internet atau perangkat yang memadai. Meskipun demikian, langkah-langkah adopsi teknologi di Indonesia dapat dikatakan sudah cukup tepat, meski masih memerlukan penguatan infrastruktur dan pelatihan literasi digital yang lebih luas agar adopsi teknologi dapat merata di seluruh lapisan masyarakat. Nah, untuk yang terakhir, menurut Anda bagaimana proses pembelajaran yang tepat diselenggarakan di sekolah pada era digital saat ini? Dan bagaimana pula cara untuk melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran yang berlangsung? Di era digital ini, proses pembelajaran yang tepat di sekolah sebaiknya memadukan pembelajaran berbasis teknologi dengan metode tatap muka yang interaktif, menciptakan pendekatan blended learning. Siswa yang dimana siswa dapat belajar secara mandiri,
melalui perangkat digital untuk memahami materi dasar. Sementara di kelas, guru bisa memfokuskan waktu pada diskusi mendalam, proyek kolaboratif, dan kegiatan kreatif yang mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Nah, teknologi seperti platform e-learning, aplikasi pelajaran, dan media sosial edukatif juga dapat digunakan untuk memperkaya sumber belajar dan memperkuat keterlibatan siswa. Untuk penilaian, pembelajaran yang berlangsung, metode penilaian dapat dilakukan secara komprehensif dengan mengombinasikan penilaian formatif seperti kuis online, diskusi, atau tugas proyek dengan penilaian sumatif melalui tes atau presentasi akhir. Nah, dengan memanfaatkan data digital, guru juga dapat memantau kemajuan individu secara lebih tepat dan memberikan umpan balik yang bermanfaat untuk mendukung perkembangan siswa. Nah, selesai sudah presentasi yang saya jelaskan tadi. Bila ada kesalahan atau kekurangan, saya meminta maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Saya ucapkan terima kasih.